Oke Bre, ini adalah video lanjutan dari trip sebelumnya yang saya naik Restu Panda dari Surabaya tujuan Ponorogo ya. Tadi itu sampai jam 1:32. Dan ini sekarang saya sudah berada di Terminal Selo Aji Ponorogo menunggu jam keberangkatan saya untuk pulang ke Cikarang ya. Nah, ini sekarang sudah jam 1:55 ya. Ini saya putuskan buat istirahat aja di sekitar terminal sambil lihat-lihat bis yang ada di parkiran belakang itu ya. Itu ada Ranajaya, terus Sudiro ada 2 unit. Situ ada SSM. Nah, ini Rosalia masuk nih. Scania. Terus di sebelah kanan situ ada M-Trans double deck ya. Di situ juga ada Sinar Jaya tuh sono. Dan ini saya juga lagi ngecas ya Bre. Ini ngecasnya gratis, cuman harus ditungguin ya, jangan ditinggal-tinggal ya, walaupun di sini ada CCTV-nya ya, cuman yang namanya hilang kan nanti ngerepotin ya. Ya, kita tunggu jam keberangkatan sambil istirahat dulu Bre. Oh iya nih Bre, ini untuk pembelian tiket saya sudah melakukan pembeliannya jauh-jauh hari melalui kontak agen yang ada di link Instagramnya Narendra ya. Setelah saya hubungi dan WhatsApp, ini saya melakukan pemesanan seperti ini ya, yang dikirimkan oleh agen. Saya pesan pada hari Rabu tanggal 21 Mei jam 2 siang ya. Ini di sini tertulis Timur Land Tangerang NA001 reguler atas nama Kavi. Nah, ini yang Cikarang ini salah ketik mungkin ya. Yang saya maksud itu atas nama Kavi tujuan Cikarang. Ini keberangkatan Ponorogo dan kedatangannya ditulis Prolis Pawat Tangerang. Harga tiketnya 320 dan nomor kursinya saya dapat 1D. Dan ini keberangkatannya jam 6:20 ya. Ini pas jam segini atau meleset-meleset dikit ya, kita maklumi aja ya. Saya juga baru pertama kali naik Narendra dari sini ya. Yuk, untuk keseruannya seperti apa Bre, kita tunggu aja Bre. Sekarang masih jam 2 siang ini. Nah ini Bre, agen PO Narendra Terminal Selo Aji Ponorogo itu di loket 15 ya. Ini lokasinya ya, agak di tengah ya dia. Nah ini udah saya check in tiketnya, sampulan. Nah ini tampak dalamnya ya, nanti kita jelasin lagi di tempat kursi yang tadi ya, karena ini powerbanknya saya tinggal takut hilang. Yuk balik lagi ke tempat tadi dulu ya. Nah ini saya salvok, di dalam ada kursinya Pumas ya kalau nggak salah ya, model cangkang tuh, cakep banget asli. Oke Bre, sekarang sudah jam 4:23 ya. Ini saya masih berada di Terminal Selo Aji Ponorogo ya, menunggu jadwal bis untuk melanjutkan perjalanan dari Ponorogo pulang ke Cikarang ya Bre. Tadi saya sudah check in ke agennya nih untuk menampakkan tiketnya, Narendra dengan nomor 01 dan serinya seri B katanya ya. Nah ini ada seperti ini tiketnya sampulan. Sebelumnya tiket saya beli melalui WhatsApp ya Bre, pada tanggal 21 Mei. Itu saya tanya buat kursi depannya apakah masih ada, dan agen pun mengecek ada ternyata, dan nomor kursinya adalah 1D. Ya udah langsung saya bayar via transfer
Jadi pas hari hanya tinggal check in aja ke agen. Nah ini nanti seperti apa keseruannya bre, yuk ikutin terus perjalanan saya bre. Mengingat hari ini adalah malam Senin, kemungkinan arbananya bakal full seat ya bre ya. Dan tadi itu ada satu unit tronton juga yang Scania. Itu saya lihat jam 4 itu lepas dari sini ya, berangkat. Tapi yang non tronton yang non double deck ya, yang tronton itu jadwalnya dimajukan ya oleh agen. Tadi itu saya nanya, katanya itu jadwal baru start Ponorogo jam 4 bre, lebih awal ya. Kalau yang double deck itu dia tetap ya jam 6 ya, sekitar ya habis maghrib mungkin ya. Saya malah jadi penasaran sama yang tadi tuh. Kalau kata si agennya sih, ibunya tadi sama masnya itu jam keberangkatan baru ya, baru hari ini banget bre. Wah harusnya tadi nyobanya yang itu ya bre, cuman karena mesin tiketnya udah dari jauh-jauh hari mungkin jadi dapetnya yang reguler ya bre. Udah nggak apa-apa, ini perdana nyobain Narendra, seperti apa keseruannya ikuti terus ya. Oke bre, ini tepat pukul berapa nih? Sebentar, ini jam 5:42. Ini armada yang bakal kita naikin sudah dimajukan ke shelter pemberangkatan ya. Ini tandanya buat para penumpang boleh langsung naik ke armada ya. Yuk langsung kita perjalanan menuju ke barat. Kira-kira kalau start di sini jam 6 ya, kira-kira jam 6 maghrib. Sampai di Cikarang jam berapa? Ikutin terus ya bre keseruannya. Dan mungkin kali ini bakal rapet jalannya karena kita malam Senin ini ya. Oke bre, ini saya sudah berada di dalam kabinnya NA001 ya. Ini kaca depannya dikasih kaca film, cuman masih kelihatan kok. Ini perbandingannya ya. Cukup gelap, cuman masih kelihatan kok. Dan ini untuk konfigurasinya dua-dua. Pakai seatnya buatan Aldila deh. Tapi kayaknya ini custom deh, soalnya ini gede banget dan ini sandaran kakinya. Nah untuk yang di lorong pakai tuas di bawah ya seperti biasa. Yang di sebelah sini pakai tuas juga kayaknya. Atau nah ini tuasnya di sini ya. Kalau yang di samping jendela di kursi saya 1D. Tuh kursi 1A, 1B dan D. Langsung disediain snack, bantal nih tuh, dan selimut ya bre. Ternyata salah bre, ini bukan tuas buat leg rest ya, ini buat reclining seat. Yang buat leg restnya tetap ada di tengah sini ya, nggak kelihatan nih. Ini nih nggak kelihatan. Dan seperti ini penampakan kakinya. Ini saya taruhin tas di situ karena di bagian depan nggak dapet kompartemen atas ya. Dua seat paling depan yang nomor 1 sama nomor 2 itu nggak dapet kompartemen. Jadi tasnya saya taruh depan, masih aman, bisa selonjor juga kok. Nanti untuk snacknya kita unboxing nanti aja ya. Dan ini ada avot, dan kita matiin aja ya. Nah kita matiin aja karena silau biar videonya makin jelas itu. Nah ini buat lantainya beda ya dari bis-bis akap pada umumnya, dia itu pakai karpet bro. Tuh karpet. Jadi ini kalau ngebersihin unit kayaknya di vacuum cleaner ya, sedot debu-debunya ya. Soalnya ini karpet kalau disapu nggak mungkin bisa sih. Karpet asli nih, karpet kayak buat yang di ruang tamu itu loh, sama kayak gitu kok. Jadi sayang banget kalau diinjek-injek pakai sepatu atau sandal itu, kayak nggak tega. Tapi ya gimana. Nah itu unit yang Jetbus 5 bre, yang angkatan pagi dari
Ponpin ya atau di mana itu ya, lupa sih. Iya. Ponpin ya kalau nggak salah ya, koreksinya di komen aja. Itu angkatan pagi tadi baru sampai sekitar jam 4 atau jam 5 tadi kalau nggak salah. Iya. Dan ini lagi masih proses pembersihan bagian dalam dan prepare tuh untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke barat ya. Nah ini untuk cover AC-nya yang di bagian depan dapat 2 lubang ya, kanan kiri. Nah seperti itu tuh. Nah ini yang seat belakang kita, seat nomor 2 malah dapat 2 tuh. Beda. Mantep sih. Nah ini kita masih nunggu jam keberangkatan. Nah ini untuk hordengnya yang di sebelah kaca. Ini hordengnya model lipat ya. Nah ditarik modelnya gini nih. Cakep sih. Kayak rolling door ya. Udah tuh. Bisnya udah jalan. Ini udah jalan ini. Udah jalan. Ini udah jalan ini.
ini setelah masuk gerbang tol Ngawi kita dikasih soft drink ya. Itu milih, nah saya milih Golda. Tadi ada Fanta, Sprite, Golda sama teh pucuk kalau nggak salah. Oke bre, ini perjalanan saya bersama Narendra A001. Sekarang sudah berada di rumah makan RBT untuk melakukan servis makan. Dan sekarang itu jam 9 lewat 15 ini ya. Yuk, waktunya kita servis makan dulu bre. Nah ini menu makan yang saya ambil bre. Ini ada korek sama terong ayam, itu tempe mendoan pakai bumbu kacang, itu buahnya semangka, dan minumnya es teh bre. Nah itu untuk menu makannya prasmanan ngambil di situ tuh. Untuk sayur dan lauknya itu beragam ya, banyak banget. Pilih aja deh di situ tuh. Nah ini bisnya nih, ganteng banget ya kalau dilihat dari jauh gini. Oke bre, ini armadanya udah persiapan mau diberangkatin lagi. Ini sangu udah cappuccino sama beli mendoan tadi ya di situ depan rumah makan RBT itu ya. Buat nemenin liga ya nanti malam. Yuk langsung aja ke dalam bre. Nah ini sebelum bisnya jalan kita unboxing snacknya ya bre. Nah tuh snacknya udah saya keluarin tadi ya. Beng-beng, air putih sama kacang koro. Nah itu dapat roti juga. Nah yang kalau Golda itu yang tadi soft drink ya, tidak di dalam bagnya ya, dikasih oleh kernetnya atau kondekturnya pas di jalan tadi lepas Ngawi. Nah ini bis kita udah mulai jalan ya bre ya. Nah ini keluh kesahnya kalau naik double decker, kalau habis istirahat atau berhenti itu biasanya kaca atasnya ngembun ya bre ya. Nih kita ngerekamnya nanti aja ya. Nah ini sekarang udah jam 21.42, persiapan berangkat nih. Ini nggak nyolar ya, langsung ya. Nah ini karena baterainya lowbat, saya ngetes di sebelah ya bre nih. Saya masukin ke dalam tas HP-nya. Yang untuk di sebelah kanan ini mati ya, nggak bisa, alias nggak masuk chargernya ya. Semoga diperbaiki nantinya ya. Nah ini sepanjang perjalanan saya baru ngeh nih bre,
Nah ini kelihatan gak nih? Gelap banget lagi. Ntar ini saya megang ini nih, botol nih, botol habis minum. Nah ini buat buang sampahnya nih, botol Good Day ya. Buang sampahnya itu kemana ya bre? Saya bingung nih, gak ada tong sampahnya, dan saya lihat cuma di depan toilet aja tadi tong sampahnya. Nah ini toiletnya seperti ini ya bre, ini dilarang buang air besar. Nah ini selama pakai air harap dimatikan, setelah pakai air harap dimatikan. Ini pakai tombol sini ya, airnya kalau nggak dinyalain dulu dia nggak bakal keluar airnya bre. Nah, ini pakai semprotan ya. Kencang banget. Ini pertama kali tadi kaget juga, kenceng banget airnya. Nah ini untuk pintunya, kuncinya itu ke arah atas ya, gagangnya dikeatasin sampai ada bunyi tek. Nah itu udah kekunci, nggak bakal bisa dibuka dari luar bre, dikeatasin ya. Oke.
Nah ini udah mulai memasuki Cikarang Barat, persiapan buat turun ya bre ya. Saya bakal siap-siap dulu biar nggak ada barang ketinggalan. Nih mungkin pas turun nggak bisa ngerekam karena ribet banget turunnya bre. Dan ini masih ngantuk juga. Nah ini sekalian closingan aja ya bre. Alhamdulillah udah finish di Cikarang Barat dengan selamat. Ini perjalanan totalnya 9 sampai 10 jam. Udah termasuk macet tadi ya bre ya. Selama perjalanan armadanya nyaman, enak, dan cepat ya. Rekomen deh buat yang mau nyoba dari Ponorogo. Oke bre, ini saya udah turun.